Makanya Mm-mm. jangan coba-coba, makanya jangan coba-coba untuk Ber- melanggar aturan gitu ya, Satu ya. Iya, Jadi coba kalau mamanya peringatan tidak, itu hakikatnya adalah nikmat ya. nah itu, iya, iya. Seperti kita Oh, kalau ada masalah apa gitu, apa namanya? Kamu kalau ke situ nanti ada ini gitu. Jangan, jangan, jangan ke situ. Nah, jadi apa dikasih tahu akibatnya gitu, akibatnya. Loh, jadi kalau saya dikasih tahu akibatnya itu, ya udah, walaupun saya tidak apa kita belum 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 masuk ke ranah itu, kita kan akan hati-hati. Ya, itu yang dikatakan nikmat maknanya di sini. Wallahu a'lam, monggo. hmm. Jadi kalau misalnya orang kalau marahan gitu ya, Mm. itu eh, lebih baik diomeli dari tanda petik daripada didiemin ya. Ya, iya, ya. Itu bermakna amar ma'ruf nahi munkar itu supaya selamat dari ancaman yang Allah berikan nanti. Ya. Baik, saya paham. Mm-mm. Hmm. Lanjut. Selanjutnya siapa? Win ada Win. Iya, ya Susi Nanti minta silakan ya. tolong kamu panggil-panggilin ya Win. Ya, Susi bisa kasus. Ah, Halo, Halo? halo, Suaranya Oh, halo. masih di Ya, mute. sorry, iya. Eh, 44 ya? Eh, halo. hmm. iya, 44. 45, Ya. 46. Oh, 46. 46. Eh, Bagi siapa yang waliman, takut? iya ya. Bagi siapa yang takut pada keagungan Tuhannya, disediakan juga dua surga. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Kedua surga itu mempunyai pepohonan yang bercabang-cabang. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai Ya. jin dan manusia? Di dalam kedua surga itu terdapat dua mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan Ya, manusia? Sudah? ya segitu dulu. Monggo. Iya, Iya, dari paham bisa paham. iya. Jadi apa ini apa kelanjutan dari yang sebelumnya ya Ustazah, bahwa apa itu namanya, di samping neraka yang ditunjukkan ada surga yang lainnya selain neraka, yaitu surga di mana surga itu disediakan ada dua surga. Terus kemudian ada pohon-pohon yang bercabang-cabang di sana di surga. Lalu ada air 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 yang memancar ya. Eh, di sini selalu diulang-ulang dengan menunjukkan Oh iya, iya. surga dan neraka itu, maka seharusnya kita manusia dan jin itu apa namanya, mendapat ini tadi kenikmatan ya, karena ditunjukkan surga dan neraka tadi. Iya. Iya, Eh, di ayat 46 ini waliman khofa maqoma robbihi, dan bagi orang yang takut kedudukan Tuhannya. Makna daripada takut terhadap kedudukan Tuhannya artinya takut terhadap peraturan-peraturan Allah. Allah memiliki peraturan-peraturan yang sekarang terkumpul kita baca di dalam mushafnya kitab suci Al-Qur'an. Nah, apa yang Allah terangkan mengenai kecelakaan atau ancaman bagi manusia ketika mereka melanggar
dan apa yang Allah nanti hadiahkan bagi orang yang melaksanakan ketaatannya. Maka orang yang taat kepada Allah artinya orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah yang dikatakan makom. Makom Allah itu adalah had-hadnya Allah, peraturan-peraturan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Maka siapa yang tidak mau melaksanakan ketaatan, berarti Allah mengancam dengan neraka, dan orang yang melaksanakan ketaatan, yaitu mendapatkan 2 sorga. 2 sorga di sini dijelaskan di dalam hadis bahwa 1 sorga yang bahan-bahannya, gerabah-gerabahnya terbuat dari emas. Yang 1 lagi terbuat dari perak. Nah, dari situ mungkin kita bisa memahami bahwa sorga itu ada tingkatannya. Tingkatan ya 1, 2, 3 yang paling tinggi adalah sorga Firdaus. Maka di sini dijelaskan yang gerabahnya terbuat dari emas dan yang terbuat dari perak. Jadi walaupun dia rendah derajatnya, tapi semua gerabah pun terbuat dari perak. Dan namanya sorga itu adalah sumber kenikmatan untuk penghuninya. Maka dengan nikmat mana lagi kalian akan mendustakan? Nah, ini adalah pemberitahuan bagi orang-orang yang mau mentaati aturan-aturan Allah. Ya begitu, insya Allah. Monggo, bagaimana? Iya, Ustazah. Ini surat ini Ya. seolah-olah kita itu mendengar suara dari Allah itu langsung kepada kita ya, Ustazah. Jadi ini kan ayat-ayat ini apa itu namanya? Ya, seperti bukan dikiaskan atau bukan melalui orang lain atau apa namanya? Jadi kata-kata yang disampaikan ini seolah-olah ini kata-kata langsung dari Allah gitu ya, Ustazah. Seperti seorang Seolah-olah ibu lagi. iya. Bukan seolah-olah lagi, memang ini firman Allah gitu. Maka ketika kita Iya. membaca Al-Quran dan kita paham terjemahannya, kemudian di situ kandungannya pun kita memahami, maka disitulah komunikasi kita dengan Allah. Maka kita mana lagi yang paling benar dan paling baik beritanya gitu. Apakah maka orang-orang yang tidak beriman itu orang-orang yang berdosa dikatakan mau percaya kepada omongan mana lagi setelah Al-Quran ini sampai kepada kalian? Waktu itu kan kepada orang-orang jahiliyah disampaikan oleh Rasulullah mengenai hal-hal yang goib. Ya itu hal-hal yang goib itu kalau taat berarti kamu mendapatkan surga, kalau tidak taat berarti kamu neraka. Nah terus kamu durhaka, maka mau percaya kepada kalimat mana lagi? Mau membaca buku model apa lagi? Nah, yang lebih baik dari Al-Quran. Maka di sini menunjukkan tidak ada berita yang baik dan benar kecuali Al-Quran itu sendiri. Ya. Allahu a'lam. Monggo. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya ini kan diterangkan juga bahwa Zawata Afnan memiliki pohon-pohon yang rindang, buah-buahannya yang segar. Nah, ini dikasih tahu, dikabarin. Seandainya orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, maka inilah yang akan didapatinya. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang akan kamu dustakan? Iya. Lanjut, monggo. Lanjut, Dok. Ya, selanjutnya Ari ya. Ari bisakah? Halo? Ya. Halo? Ya, monggo. Iya, ya. Ya. Masih ini tadi apa? Nggak bisa mute-nya, unmute-nya. Ayat berapa ya? 40. Ini yang Yang Kedua 50. surga tadi sudah. Yang yang 50. 50. yang 50 ya. Di dalam kedua sungai itu terdapat 2 mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
Terus, Satu lagi. baik. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Ya, Ini monggo. menunjukkan di surga itu eh, sangat indah dan apa ya, fasilitasnya maksudnya itu Penuh kenikmatan. demikian. Iya, penuh kenikmatan. Ada sungai, ada buah yang berpasang-pasangan. Maksudnya ini gimana, Ustazah? Seperti Misalnya, kita kelengkeng ya, kelengkeng itu kan ada yang mengatakan itu kelengkeng kalau tidak dikawinkan katanya tidak berbuah. Ada yang mengatakan seperti itu. oh, Maka dari itu ya boleh jadi mungkin oh ini kelengkeng jantan, ini kelengkeng jantan. betina gitu. Mungkin kalau di dalam jenis apa namanya pisang. Oh ini pisangnya pisang apa? Susu. Ada yang pisang susu putih, ada yang pisang susu kuning. Kalau yang putih kan dibiarkan dia cepat bosok. Tapi kalau yang kuning ini makin dibiarkan ya tidak membosok tapi kering gitu. Ya mungkin seperti itu insya Allah. Wallahu a'lam ya. Pokoknya mudah-mudahan kita menjadi penghuninya dari surga ini. Amin. Ini adalah gambaran-gambaran tentang kehidupan yang ada di sorga. Setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah jelaskan, ini merupakan peringatan bagi kita. Mau nggak kalian masuk ke situ tuh? Coba kalian mau mendustakan apa lagi? Semuanya itu nikmat sudah disampaikan kepada kalian. Kalau kalian tadi khofa maqama robbihi, takut terhadap kedudukan Tuhannya. Artinya melaksanakan ketaatan selama kita hidup di dunia. Ya. Insya Allah, walau alam. Monggo dok, bagaimana paham ya dokter Ari? Iya, Ustazah, insya Allah. Jelas. Monggo dokter Wivin lanjut. Saya sekarang ya. Ya, monggo. 54 ya. Mereka berbaring di atas permadani yang bagian dalamnya terbuat dari sutra tebal. Buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Ya Allah, Ya. Ustazah, nikmat sekali ya. Hmm. Kita kan sering pengen piknik gitu, pengen piknik di kebun gitu. Ini pikniknya nggak pakai rumput basah, tapi permadani sutra yang tapi nggak membuat kita basah ya Ustazah. Ya Allah, Tidak membuat kita benar. basah, tidak pula membuat kita kotor, dan tidak pula membuat kita Iya, capek. ya Allah. Nanti kan mutakiin alal purusin itu nanti dia itu berada di atas amben. Jadi ada ambennya, kemudian di samping kanan Bantal-bantal kiri yang itu pohon dan buah-buahannya itu langsung bisa dipetik. Mungkin kalau dibayangkan itu di daerah Malang itu kebun apa ya? Kebun belimbing ya. oh, ya. Kita masuk Apel mungkin belimbing udah Ustazah, apel jeruk oh gitu. ya, lemah gitu. Kemudian kita masukkan ke situ sambil jalan, tangan itu langsung bisa memetik. Segitu aja kok indahnya, Masya Allah ya. Iya Eh, Ustazah, saya mendengar bahwa sebenarnya arsitektur Islam itu justru kebun itu di dalam rumah. Kalau kita sekarang kan banyak kebun tuh malah di teras depan ya. Terus harusnya malah di dalam rumah meniru surga. Jadi kita sambil duduk, sambil ini kita bisa mendengar suara air di kolam, bisa melihat itu katanya begitu. Jadi arsitektur Islam modern tuh menghadirkan surga di dalam rumah itu salah satunya dengan membangun kebun di dalam rumah. Iya. Maka saya pernah mendengar seorang orang Jerman itu, Dok, membuat rumah Iya. dua gitu kan, yang satu tanpa Iya. air, yang satu maksudnya tidak ada air itu. Dia bukan Islam, tapi sudah beberapa tahun yang dia rasakan kenikmatannya ternyata rumah saya yang satu ini kok nyaman banget saya tempati karena dibuat sungai gitu, di bawahnya ada aliran-aliran wallahu alam seperti apa dan di situ ada pohon-pohonnya. Itu di dalam rumah yang dokter tadi katakan itu. Kok nyaman ya Iya. seperti ini katanya dibandingkan dengan dia di rumah yang tidak dipasang itu. Akhirnya wallahu alam ya membuka mungkin ini apa namanya ayat-ayat dari Al-Quran akhirnya tersentuh. Akhirnya masuk Islam. Ya, Masya Allah. pernah Iya. dengar itu. Ya,
apa nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Di sini adalah pemberitahuan gambaran-gambaran sorga supaya manusia itu termotivasi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan inilah hadiah yang Allah sembunyikan sekarang untuk orang-orang yang beramal. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga ini, insya Allah. Amin. Ya, monggo, ada pertanyaan kah? Ini kayaknya udah pernyataan semuanya. Monggo lanjut aja tentang sorga ini, gambaran-gambaran sorga. Lanjut aja, Dok. Baik. Siapa? Kembali ke dia ya. Dia. Dia belum ada. Oh, ini Kartini. Kartini siap baca kah, sayang? Udah siap kah? Oh, belum ya. Kalau gitu Susi lagi ya, Sus. Iya, yang lanjutannya 5-6 ya. Iya. Di dalamnya ada bidadari yang membatasi pandangan hanya untuk pasangannya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Segitu dulu, Ini, monggo. Paham tak? iya. Jadi di dalam surga tadi ada bidadari ya, Ustazah, yang Ya. melengkapi di dalamnya itu. Ah, Ini seolah-olah bidadari itu pokoknya indah lah, Ustazah. Nah, ini kalau bidadari kan berarti untuk laki-laki ya, Ustazah. Yang lagi terus untuk para perempuan itu. yang iya, yang perempuan bagaimana, Ustazah? Surganya. Kalau di dunia itu suami istri itu soleh dan soleha, si suaminya itu betul-betul arijalu qawwamuna 'alan nisa, mendidik istrinya dan dua-duanya sudah pasti bertakwa, maka si suami itu mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu para bidadari. Bidadari ini tidak dilahirkan tapi oleh Allah langsung diciptakan. Nah, terus posisi si perempuan yang ada di dunia ini, pasangannya itu bagaimana? Dia adalah sebagai permaisurinya untuk para si bidadari tersebut. Dan di situ mohon maaf, tidak ada apa namanya? Tidak ada kecemburuan dan tidak ada rasa dendam. Oh, Jenengan coba baca lagi ya, baca lagi terjemahannya yang ini, yang barusan, iya. ya, yang Di 56 dalamnya itu. Ya, di dalamnya ada bidadari yang membatasi pandangan hanya untuk pasangannya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Ya, jadi si bidadari ini tidak jelalatan gitu. Ya, dia memandangnya hanya untuk pasangan suami-suaminya itu. Nah, di dalam Muslim dikatakan ketika si suami itu mohon maaf bersentuhan dengan si bidadari itu, maka yang lain termasuk istrinya itu tidak bisa melihat itu. Jadi seolah-olah walau alam ini ya, di dalam hadis itu dikatakan tidak bisa melihatnya itu apakah karena memang tempatnya sangat luas, umpamanya kita ada di lokasi ini, kan luas sekali gitu kan, tempat yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing individu di sorga itu. Kemudian seandainya suami ada kebutuhan kepada bidadari atau kepada istri satu lagi pasangan yang dari dunia, dia tidak terlihat oleh pasangannya satu lagi. Apakah itu karena berjauhan tempatnya ataupun karena dekat, tapi begitu sudah mau senggama, kemudian itu seolah-olah masuk lorong gitu kan, masuk lorong waktu sehingga begitu masuk sudah tidak kelihatan. Jadi si yang melihat suaminya itu tidak kelihatan apa yang dilakukan oleh mereka. Itu di dalam hadis seperti itu gitu. Jadi dengan adanya pembatasan seperti itu ya tidak tahu gitu kan satu sama lain itu. Nah, tapi itu dinikmati oleh para suami dan si para istrinya pun semuanya mendapatkan kenikmatan. Dan perempuan yang dari dunia ini adalah permaisurinya dari si bidadari-bidadari tersebut. Kenapa dikatakan seperti itu? Aisyah berkata kepada Rasulullah, bertanya, Rasulullah, terus
bidadari aja katanya yang Anda ceritakan. Istilahnya mohon maaf mungkin kecemburuan Aisyah kok bidadari terus gitu. Maka Iya. kata Rasulullah, "Hai Aisyah," katanya, perempuan soleha di dunia itu dia adalah menjadi pemimpin, menjadi permaisuri dari para bidadari, disebabkan oleh amalan-amalan mereka, kesolehan mereka. Karena bidadari diciptakan oleh Allah kan dia langsung, jadi tidak melalui amal soleh dulu. Tiba-tiba Allah memberikan ada di sorga. Tapi kalau kita ini kan istilahnya jeripayah dulu. Kita menahan hawa nafsu, sholat, ibadah gitu kan kepada Allah. Maka itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nanti di dalam prakteknya wallahu alam. Yang jelas mudah-mudahan kita menjadi penghuninya. Insya Allah tidak ada yang dendam di sana. Allah cabut perasaan-perasaan yang jelek-jelek. Ya, insya Iya, Allah iya. begitu sih. Saya sedikit paham Ustazah. Jadi kalau perempuan kan dengan laki-laki itu cara pandangnya apa istilahnya ya, di dalam benaknya itu kan keinginannya itu untuk bahagia kan berbeda ya Ustazah. Jadi ya kalau perempuan mungkin dengan suaminya sudah bahagianya sudah ya surga dan seisinya. Kalau 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 laki-laki laki, kan iya ya banyak gitu ya Ustazah. Iya. laki-laki dikasih ekonomi jalan Hmm. lancar aja sudah matanya lirikannya kan kepada perempuan satu lagi. Iya. Gitu. Jadi makanya di sini diterangkan penekanannya kok bidadari aja, kok bidadarinya Iya. bagaimana? Iya, iya, Lain iya. Iya, iya. cukup dengan satu suami. Bahkan di hadis juga dikatakan minimal si para laki-laki yang ada di dunia ini istrinya 2. Jadi walaupun dia di dunianya istrinya 1, nanti di sorga itu istrinya 2 minimalnya, belum bidadarinya. Maka di hadis yang lain dikatakan di tafsir Ibnu Katsir itu Allah menyediakan 72 bidadari dan 2 orang si perempuan dari dunia gitu, bangsa manusia. Maka semuanya 74. Ya, seperti itu. Dan kekuatan si suami di dalam keperjakaannya 1 berbanding 100 nanti kalau sudah di sorga. Masalahnya Allah menciptakan dan memiliki rahmat itu kan 100%. Yang diturunkan di dunia adalah 1. Maka dengan 1 rahmat ini manusia dan jin dan segala-galanya makhluk-makhluk yang ada di dunia saling berkasih sayang dengan 1 rahmat tersebut. Nah, sehingga si suami pun ya memiliki bagian daripada 1%, 1 rahmat yang diturunkan oleh Allah itu dibagi-bagi untuk semua laki-laki. Tapi nanti 99 itu diberikan oleh Allah untuk penghuni sorga. Maka dijelaskan juga di dalam hadis kekuatan si laki-laki itu 1 berbanding 100. Itu di dalam hadis seperti itu masalah goib. Monggo, bagaimana Bu Susi? Bagaimana bunda-bunda yang lain? Jelas insya Allah ya. Monggo Dr. Wiwin dilanjut. Assalamualaikum, mohon maaf. Waalaikumsalam Dokter. Maaf baru bergabung. Saya boleh sedikit tanya Ustazah. Ya. Tadi Monggo Dok. saya belum ikut sebelumnya ya. Cuman tadi saya sangat menangkap ini itu tadi yang diceritakan ini untuk para suami yang ini ya, yang soleh gitu ya. Iya, para suami yang soleh. Iya, jadi tidak semua suami gitu ya. Intinya suami yang soleh yang bisa masuk surga gitu ya. Betul. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa nanti setiap suami mendapat istri 2, kemudian bidadari 70 gitu ya. 72. Oh ya, jadi 74 ya semuanya. Nah, ini jadi memang setiap suami nantinya akan mendapat 2 istri dari dunia. Gitu. Itu mohon penjelasannya. Itu dari dunia. Berarti nanti ini dipasangkan dengan 2 istri gitu. Itu saya kurang paham gimana itu saja. Kalau misal itu dia cuma punya istri 1, itu bagaimana kalau misalkan memang
dia lebih dari satu atau menginjakkan istrinya 4 itu terus gimana Ustazah? Iya. Atau Kan tadi juga dikatakannya minimal ya si di dalam hadis Muslim itu adanya. Judulnya apa namanya? Judulnya Sorga dan Neraka. Maka di situ kehidupan sorga dijelaskan di dalam hadis Muslim kata Rasulullah SAW bahwa minimal penghuni sorga dia memiliki istrinya 2 minimal. Berarti kalau maksimalnya ya istri-istri Rasulullah, berarti kan Rasulullah istri-istrinya kan banyak, maka semuanya tetap mendampingi Rasulullah. Kemudian istrinya yang 4, kalau umpamanya mereka ditinggal meninggal semuanya dan dia itu soleh, kedudukannya takwa, insya Allah itu akan ikut serta. Nah makanya tadi saya menerangkan walaupun di dunia istrinya 1, kalau sudah di akhirat Allah akan memberikan lagi pasangan yang di dunia kepada si laki-laki tersebut. Dan mohon maaf, kecemburuan itu sudah tidak ada, dengki sudah tidak ada, rasa iri hati panas apapun, dendam sudah tidak ada. Itu cuman itulah kalau mamanya di dunia istrinya 1, nanti di surga itu istrinya akan 2 gitu. Itu sudah Allah tentukan di dalam hadis seperti itu, Dok. Jadi kalau kehidupan sorga kemudian kita asosiasi sekarang masalah dunia, keadaan-keadaan itu kayaknya tidak akan nyambung gitu. Loh nanti siapa ya pasangan suami saya, siapa ya madu saya, tidak ada seperti itu, sudah kita samina wa atona. Itu ini gimana? Jadi perasaan kita yang sudah dirubah Ustazah ya. Tidak seperti itu. Iya. Iya. Ya, monggo Dokter Wiwin. Ini kalau untuk yang suami ya. Kalau untuk yang orang lagi sah itu kalau belum misalkan tidak menikah gitu gimana Ustazah? Oh nanti dikasih oleh Allah, dikasih walaupun dia single parent waktu di dunia, Allah. Jadi di serta itu tidak ada yang membujang. Di dalam hadisnya pun kata-kata begitu. Di sorga tidak ada yang membujang. Artinya jadi, sendirian. Iya, itu tetap dikasih pasangan ya Ustazah ya. Kasih pasangan oleh Allah itu. Ya makanya gak usah khawatir gitu ya. Orang-orang yang tidak memiliki suami atau si suami tidak memiliki istri, tidak sempat nikah, insya Allah yang penting kuncinya takwa dulu lah gitu. Maka dengan takwa dan dengan posisi betul-betul akhofa makoma itu kan takut terhadap kedudukan Allah, artinya dia harus selalu menjaga ketakwaan, insya Allah akan mendapatkan yang dia inginkan. Ya, seperti itu Dok. Iya. Terima kasih Ustazah. Monggo Dr. Wiwin lanjut. Ini kok nggak ada anunya ya, nggak ada ini ayatnya ya Ustazah? Iya, ini emang nggak ada toh, Sus? Dokter Dia mungkin belum. Close ya? Kok nggak ada ini ya? Apa dari aja dari Al-Quran langsung? Apa namanya? Sorry, ini tadi kan saya putus ya. Ini sudah nampakkah? Belum muncul. Belum muncul. Ini sudah saya share itu. Muter. Muter. Nah. Internet saya balik. Monggo Dokter Wiwin lanjut ya. Kartini langsung baca ya sayang. Iya, yang mana ya insya Allah? Yang 57. 57. Yang seakan-akan mereka itu permata. Ya. Langsung terjemahannya ini ya. Iya. Seakan-akan mereka itu permata, yakut, dan marjan. Bawahnya lagi? Iya. Lanjut. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Adakah balasan kebaikan selain kebaikan pula?
maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Segitu dulu, Dok. Monggo, Dok. Bisa dipahami, Dok? Nyalain dulu. Iya, iya. Jadi di sini bahwa nikmat mana semua itu yang yang bisa didustakan, karena dengan adanya kita takwa, itu semua nikmat akan diberikan di surga nanti. Ya, balasannya oleh Allah ya. Kalimat yang atas seakan-akan permata, yakut, dan marjan itu artinya bidadari tersebut. Jadi kita melihat bidadari itu bagaimana indahnya, saking indahnya ya. Dia seperti permata dan marjan, coba. Nggak kebayang ya keindahannya itu seperti batu permata. Wah, saking apa ya? Saking cantiknya, saking indahnya gitu kan. Berkilau-kilau kita melihat mereka seperti itu. Jadi tidak bosen. Mohon maaf ketika kita melihat Barbie pun kan, oh banyak sekali gitu kan. Oh cantik-cantik itu bikinan manusia. Loh kok bagus sekali gitu, mirip-mirip dengan makhluk hidup itu. Nah ini langsung diciptakan oleh Allah seperti itu keindahannya. Tapi kita tidak bisa membayangkan kok bagaimana ya manusia seperti batu permata itu. Ya pokoknya kita beriman aja kepada Allah. Ya, karena masalahnya kemampuan kita, akal kita tidak sampai. Dan itu ketika kita bayangkan penghuni sorga, tempatnya sorga, keindahan sorga tidak bisa bayangkan dengan akal pikiran kita karena kita tidak dikasih kemampuan untuk itu. Tapi Rasulullah SAW, beliau diperlihatkan ketika beliau masih hidup, yaitu ketika beliau melaksanakan sholat istisqa, diperlihatkan oleh Allah surga dan nerakanya itu. Dan keindahan-keindahan yang beliau ceritakan gambaran itu ya semua yang kalau diceritakan Rasulullah kita tidak bisa menangkapnya karena itu saking indahnya. Ya insya Allah seperti itu. Bagaimana? Iya. Ya lanjut Dok. Selanjutnya Ari ya. Tapi ini belum ada ininya Iya. Susi ya. Kok nggak ada? Belum ada tampilan ini ya. Iya, belum. Sebentar, barusan terputus lagi nih. Oke. Ini. Nah ya, 59 Ya, Ari. 60. 60. adakah balasan kebaikan selain kebaikan pula? Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Artinya apa? Selain Segitu aja. Apa mananya? adakah Pahamkah? balasan kebaikan selain kebaikan pula? Jadi kalau orang itu melaksanakan amal kebaikan, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Iya. Ya. Ini berita dari Allah, kalau kita selama di dunia melaksanakan kebaikan, maka balasannya pun baik, yaitu sorga. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Artinya ini merupakan pemberitaan dari Allah, tidak mungkin kamu berbuat baik dibalas dengan yang tidak baik. Jadi sudah pasti kalau kamu bertakwa, beriman kepada Allah, maka Allah sediakan sorga, ampunan. Kemudian Allah menutupi dosa-dosa kita. Itu janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa melalui lisan Rasulullah. Maka ketika kita bertambah ilmu di dalam hal itu insya Allah kita mungkin termotivasi dengan ayat-ayat dan sunnah-sunnah itu. Maka kita lebih semangat lagi di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena tidak ada lagi balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang muhsin tadi kecuali sorga. Ya, insya Allah Dokter Ari seperti itu. Monggo, Baik, Ustazah. lanjut. Selanjutnya ini ada Sinta sayang. Bisa baca Kak Sin? Insya Allah. Sekarang 62. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Oh, Kok hilang? Susi aku aja yang nge-share.
Lalu, oh iya, Ini Susi, aduh, bolak-balik putus ini gimana ya? iya. Mm-mm. Aku aja yang nge-share ya. Iya, iya. Mm-mm, mm-mm. Coba ini ya. Ya, Bentar, bentar. monggo, Dok. Sebentar, Ustazah. Ini, anu, belum dibesarin. Bentar, bentar ya. Sekarang berapa ya? 5 setengah, 62. 62. Baik. Ya, silakan. Selain dari kedua surga itu, cinta, Ya, halo? Ya. bentar Kak, lihat Kak gede no. Selain dari kedua surga itu ada dua surga lagi. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Kedua surga itu terlihat warnanya hijau tua. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Ini menunjukkan tingkatan sorga, Dok. Ya, kalau menunjukkan tingkatan-tingkatan sorga seperti ini. Makin tinggi, makin nikmat, makin nikmat. Puncaknya di sorga Firdaus. Di bawah itu kan disesuaikan dengan amalan manusia. Amalan manusia itu ada kalanya dia ketika melaksanakan ketaatan ngepres. Ya sholat zuhur saja yang 5 waktu saja tanpa ada qobliyah badiah. Tapi insya Allah bagi orang yang di samping melaksanakan yang wajib, maka dia melaksanakan yang sunnah-sunnah. Maka itulah yang dikatakan untuk meningkatkan derajat di sisi Allah. Kemudian di dalam sedekah pun demikian. Orang yang melaksanakan sedekah atau zakat yang wajibnya dilaksanakan, tapi di samping itu sedekahnya, dermawannya dia laksanakan. Dan begitu pula puasa. Di samping melaksanakan Ramadan, maka mungkin Senin Kemisnya, Sawalnya, dan lain sebagainya, dia suka melaksanakan yang sunnah-sunnah. Maka itulah yang akan menjadikan tingginya derajat untuk dia di dalam sorga. Insya Allah, kalau alam, monggo Dokter Sinta bagaimana, Dok? Ya, insya Allah kita berusaha melaksanakan kewajiban dan Dan sebisa mungkin melaksanakan amalan-amalan sunnah. amin. Ya, semoga kita berusaha untuk ke sana. Dokter Wiwin. Itu lanjut yang kedua surga itu terlihat warna hijau tua itu ya, Ustazah? Ya. Tadi sudah Ya. dibaca ya, Sun? Sudah. Oke, baik. Maka nikmat lagi. Berarti sekarang 66. Saya ya, Ustazah. Di dalam keduanya ada dua mata air yang memancar tanpa henti. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Ini juga merupakan salah satu nikmat ya, Ustazah. Kan melihat air yang memancar itu rasanya sejuk. Kemudian kita juga tidak akan kehausan gitu ya. Indah gitu ya, Ustazah. Ya, kita sesekali kalau healing ke air terjun ya, rasanya gimana? Air kok nggak habis-habis. Saya kadang-kadang gitu lihat kok ini air nggak habis-habis, berapa kubik gitu yang keluar, masya Allah gitu, sampai seperti itu. Loh, udah gitu di sorga itu bagaimana gitu kan? Nah, masya Allah nikmatnya seperti ya nggak bisa kita bayangkan dan jernih dan tidak mematikan. Malah dilihat tambah segar, tambah nyaman. Jadi surga itu mengekalkan kita dan mengekalkan di dalam segala kenikmatannya. Kalau di dunia ini bukan mengekalkan, tapi justru melusuhkan. Kalau umpamanya kita membuat jus kemudian disimpan di lemari es juga kan, kalau kita simpan sudah beberapa hari ya ujung-ujungnya ya basi juga lah gitu. Nah, makanya itulah keterbatasan dunia, dan dunia itu memang fana dan tidak akan bisa mengekalkan segala-galanya. Kalau di surga itu kan kulit kita ini makin hari makin bagus, makin cantik. Nah, kalau kita di dunia ini walaupun skincare kita bertumpuk-tumpuk, nutrisi dan apapun kita perhatikan, makin hari bukannya makin kuat, tapi justru makin hari ini ya makin apa yang kita ketahui sekarang ini.
Itulah dunia. Ya, monggo, ada yang ditanyakan, Dok? Lanjut, Dok, kalau nggak ada. Ya, jadi ini semua menyampaikan kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapatkan apabila kita bertakwa ya, Ustazah. Nah, itu kuncinya, betul, Dok. Baik, Lanjut aja. selanjutnya siapa lagi yang belum? Redmi ini siapa ya? Redmi. Saya pakai HP yang lain. Saya Oh, Indri Indri. ya. Ya, ayo Iya, silakan Indri. HP-nya Masal. Nomor Iya. 67. Iya. 67 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Iya. keduanya ada buah-buahan antara lain kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Jadi ada buah-buahan yang bermacam-macam ya. Antara lain kurma dan delima. Jadi nikmatnya banyak sekali gitu ya Ustazah. Ya. Kurma sorga dan delima sorga namanya sama, mungkin bentuknya sama. Karena di dalam surat Al-Baqarah kan ulama ruziku, setiap mereka ahli sorga itu dikasih rezeki, mereka berkata, oh saya tahu kok ini buah katanya. Dulu di dunia saya pernah makan ini, dia belum memakannya. Maka dilihat itu, oh ya ini pisang katanya. Ini delima, ini kurma. Tapi begitu dia pegang dan dia gigit, tidak dicopot itunya, tidak dicopot kulitnya, dan bijinya pun lunak. Dan justru biji lunak itu gigitan pertama itu mendatangkan kenikmatan, gigitan kedua tambah nikmat sampai akhir. Itulah kenikmatan surga. Jadi kalau kita ini makan delima itu kan capek, sama dengan makan sarikoyo. Mulutnya Tapi di sana senang itu, mulut. maka dari itu insya Allah di surga itu tidak ada duri yang kita buang dan tidak ada biji yang kita buang. Semuanya bermanfaat. Itulah 99 nikmat Allah yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan di sana istilahnya tidak ada laundry ya. Jadi pakaian-pakaian yang kita pakai nggak kita buka kemudian disimpan gitu, nggak gitu. Itu bagaimana cara berubahnya? Dalam hadis dikatakan bahwa setiap hari Jumat para suaminya itu ke pasar. Maka setelah itu angin itu bertiup kepada mereka, termasuk kepada ahli sorga semuanya yang ada di rumah begitu. Maka ketika si laki-laki itu terkena angin tersebut, berubahlah wajahnya dan pakaiannya, sehingga makin tambah baik, makin tambah baik. Maka ketika pulang ke istrinya, si istrinya, Masya Allah, katanya, engkau lebih tampan, tambah tampan gitu, tambah gagah. Maka si suaminya pun berkata, setelah sepeninggalanku dari pasar, Anda tambah cantik katanya gitu. Pakaiannya berubah. Jadi seperti itulah Allah menciptakan ahli sorga. Dan semua perkakas yang di sorga, termasuk pakaian kita di sorga pun seperti itulah. Jadi kalau umpamanya sorga ada kamar mandi, ada tempat cucian, berarti itu ada sampah, ada kotoran. Sorga tidak mengenal kotoran. Nah, maka akal kita seolah-olah tidak menerima dalam hal itu karena kebiasaan hidup kita ini adalah antara bersih dan kotor. Nah, maka sorga itu semuanya bersih. Mudah-mudahan kita menjadi penghuninya. Amin, insya Allah. Ya. Amin, insya Allah. Amin. Ya, monggo, ada pertanyaan kah? Lanjut, kalau nggak ada ya. Kita ngejar sampai selesai ini dan bisa selesai. Selanjutnya kembali ke dia bisa baca gak, Dik? Dia belum bisa ya. Kalau begitu Ari ya sayang. Berapa? 70 ya? Ya, ini ya 70. 70. Di dalamnya ada bidadari yang mulia akhlaknya lagi jelita. Ini menjelaskan
bidadari yang tadi itu ya Ustazah, Ya, selain fisiknya juga akhlaknya sifatnya. mulia. Mungkin Ya, langsung udah. sampai 73 ya Ustazah. Kan Ya, mirip ya. ya mirip. Lanjut, Dok. Sampai Bidadari 7 sampai 80 malah. bidadari yang dipingit dalam kemah-kemah. Jadi ini enggak suka keluar gitu ya Ustazah. Jadi Ya, di dalam enggak ya. Enggak kelihatan. Masya Allah. Berkeliaran. mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Oh, Jadi utuh langsung ya, pingitan. Yang menyentuh dan yang melihat hanya para laki-laki yang bertakwa. Mudah-mudahan suami kita termasuk orang yang bertakwa ya, mendapatkan mereka. Amin, amin ya Mbak. Amin. Ya, kita bicara dengan dengan konotasi sorga ya. Kalau bicara sekarang ini seperti itu, cemburulah tinggi. Akhirnya ngomongnya, udah suami saya tidak ditemukan dengan bidadari ya. Masa doanya seperti itu? Kan nggak baik gitu. Kalau gambaran surga di bawah dunia ya nggak nyambung. Ya. Monggo lanjut. nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Sudah. Ya, itu Mereka artinya tidak. kalimat-kalimat, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ini gambaran bagi kita, jangan sampai kita lalai untuk melaksanakan ketakwaan, karena orang-orang yang bertakwa sudah aku kasih tahu pahala yang akan mereka terima itu seperti ini. Jadi pemberitaan ini merupakan nikmat bagi kita yang hidup. Ini merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, dan kamu akan dapatkan nanti seperti ini. Nah, berita ini itu merupakan kenikmatan bagi orang yang mau mengambil pelajarannya dan mau melaksanakan. Ya. Monggo Ini lanjut. sesuai dengan ininya ya Ustazah. Ar-Rahman artinya Allah Maha Penyayang itu dengan memberikan Ya, sesuai dengan ya surat ini gambaran. peringatan. Ya. Ustazah, Masya Allah. itu Ya. bidadari semua untuk kaum Adam, kalau untuk kaum Hawa bagaimana? Kalau untuk kaum Hawa, satu pun suami bawaan dari dunia kita puas loh, Dok. Enggak, maksud saya kan di Al-Quran semuanya menyampaikan untuk para lelaki, misalnya juga salah satu doa untuk anak dan istri-istri itu, terus yang ini bidadari gitu. Maksud saya kan penggambarannya banyak kan untuk kaum Adam. Iya, Para lelaki. karena kaum Adam itu waktu di dunia di dalam masalah syahwat dia paling tinggi dan sulit mereka ketika mengendalikan, beda dengan perempuan. Maka ketika si kaum Adam itu sudah merasa puas dengan istrinya, dia masih melirik kepada perempuan-perempuan lain. Maka di situ ini merupakan peringatan dari Allah, jangan kamu melakukan maksiat. Itu adanya di surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khoshi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali kepada para istrinya gitu kan. Nah, supaya mereka apa? Diperingatkan supaya mereka tidak berzina. Maka kalau toh memang ada hasrat kepada perempuan lain, nikahilah dia. Maka ketika dia menjaga tidak sembarang menggunakan syahwatnya itu, insya Allah akan menyediakan bagi dia surga. Sabar dululah gitu, di surga ada banyak bidadari, dan itu merupakan motivasi untuk para laki-laki supaya mereka itu bertakwa dan menjaga kemaluannya, jangan sampai dia maksiat dari kemaluan tersebut. Tapi untuk perempuan itu, mohon maaf, yang kita rasakan dengan adanya suami satu aja dan kita udah mendapatkan kepuasan kasih sayangnya, rasanya dunia ini milik kita gitu. Nah, itu.
Itu diantaranya masalah syahwat. Dan kemudian si para laki-laki disiapkan perempuan-perempuan tersebut, itu adalah merupakan, sudah saya tadi katakan, motivasi supaya mereka di dunia itu betul-betul menjaga ketakwaan. Insya Allah seperti itu, Dokter Sinta. Ya, makasih. Ustazah, Ya, boleh nanya? monggo, Dok. Gimana, Ya, Dokter Tina? jadi nanti di surga itu semua sudah ini saja ya, dirubah hati dan pikirannya. Jadi maksud saya gini, kalau di dunia kan kita masih ada misal nih suatu ada makanan misalnya, terus Pak itu kepengen itu nggak tahu sampai kadang-kadang sampai berlebih gitu ya. Terus juga melihat apa masih kepengen atau ada rasa cemburu atau ada rasa apa gitu ya. Itu kalau di surga kayak itu semuanya ada, semua kenikmatan ada itu kita nggak kayak di dunia itu kemerungsung terus atau apa itu namanya ya kayak jadi kalau di surga itu keterbatasan itu sudah secara otomatis kita nggak usah maksudnya itu nggak usah berusaha untuk kita menahan diri ndak ya, secara otomatis kita akan seperti itu Ustazah ya. Iya, akan seperti itu, tapi di dalam di dalam ayat yang lain, wa ma yastahun, dan apa yang kamu inginkan, kemerangsang itu ada. Cuman ketika kita memiliki sifat itu, semuanya ada di depan mata kita gitu. Kita selalu ingin ini, itu ada semuanya. Dan apa yang kita inginkan selalu ada. Minuman pun demikian. Nah, itu. Jadi kalau di sana itu Allah cabut masalah wanazana dan kami cabut dendam mereka itu, jadi di sana itu tidak ada dendam lagi, dan kalimat yang dokter tadi katakan otomatis misalnya kita udah makan ini seolah-olah merasa cukup. Masalahnya apa? Kita tidak akan merasa ketakutan gitu untuk kehabisan itu makanan karena semuanya milik kita. Kita melihat buah-buahan seperti pohon anggur kok begitu ranumnya, nikmatnya gitu kan. Begitu kita makan, nanti takutnya ini kehabisan, takut itu. Jadi nggak ada rasa takut seperti itu. Insya Allah sudah otomatis seperti itu. Dan mohon maaf, ketika kita rakusnya makan di sana, itu tidak menjadi, mohon maaf, tidak menjadi kotoran. Makan terus makan, minum terus minum. Maka ketika kita sendawa, maka hilanglah kenyang itu, maka timbul lagi keinginan. Dan ahli surga itu makan dan minum tapi tidak mengeluarkan kotoran. Ya seperti itu, Dok, gambarannya. Sudah tidak ada dendam, tidak ada dengki, dan lain-lain sebagainya itu yang jelek-jelek waktu di dunia itu tidak ada. Kemudian tadi, ya. Gimana, Dokter Tini? Yang jelek-jelek sudah dicabut sama Allah gitu ya? Iya, yang jelek-jelek sudah dihilangkan, sudah dicabut oleh Allah. Maka kita nikmat mendapatkan kenikmatan, dan di sana itu tidak ada ibadah lagi seperti di dunia. Sholat, ada zakat, tidak ada sholat. Zakat kemana, semuanya udah memiliki. Penghuni surga yang paling akhir di dalam hadis, dia itu kan memiliki dosa sehingga ditimbang, yaitu di yaumul mizan, pada hari pertimbangan dosa-dosa. Maka ketika seseorang itu ditimbang, ternyata dia itu cenderung ke dalam kesalahannya besar, kejelekannya lebih berat, maka dia dimasukkan dulu ke dalam neraka. Tapi dia tidak melaksanakan kesyirikan, maka dibersihkan oleh Allah, dan endingnya dia akan dimasukkan ke dalam sorga. Maka orang itu disuruh minta oleh Allah, mintalah kamu. Maka orang itu minta. Nah udah gitu, aku lipat gandakan permintaanmu. Di sisi lain, aku berikan dunia dan isinya, semisal dunia dan isinya untuk kamu. Maka aku lipat gandakan 10 kali lipat dunia dan isinya. Itu bagi penghuni sorga yang terakhir itu. Sampai seperti itu, Dok, gambarannya. Luasnya sorga yang diberikan kepada si orang itu 10 kali lipat dunia. Dan nikmatnya pun full juga. Sebanyak-banyaknya yang dia inginkan. Disitulah maha murahnya Allah, dan disitu pula Allah maha kaya. Monggo. Kan nggak kebayang kan kita punya tanah
umpamanya 100 hektar, bagaimana kita mengelilinginya? Capek. Tapi wallahu alam, di sana itu tidak ada capek. Nanti kita mungkin sesekali kita membahas tentang surga dan neraka. Materinya itu. Monggo, bagaimana Dokter Wiwin? Dilanjut aja ya Ustazah, tinggal 3. Iya, ini bunda-bunda dinas gimana? Nggak apa-apa tah? Nggak kesiangan dinas. Jam Apa-apa. 6. Tinggal 3 Ya, nggak apa-apa. Ya, tinggal monggo 3, selesaikan iya. dibacanya Baik, sedikit. baik. Nah, Yang terakhir Dokter Wiwin. Sinta ya, Sin. Iya. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Maha berkah nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Iya, maha berkah karena Allah yang memiliki keberkahan. Makanya ketika kita hidup di dunia, jangan tabaruk terhadap yang dilarang oleh Allah. Kita tabaruk artinya mencari keberkahan hanya kepada Allah karena Allah lah yang memiliki segala-galanya. Untuk perempuan yang beriman, kan di sini diterangkan masalah bidadara, masalah bidadari, terus bagaimana bidadaranya. Maka kan tadi sudah saya jelaskan ketika ke pasar, si laki-laki tersebut berubah wajahnya. Jadi kita tidak akan bosan melihat suami karena perubahan-perubahan seperti itu. Maka itulah yang menjadikan tambah nikmat. Jadi seolah-olah kita kemarin kok sama suaminya wajahnya begini. Kalau umpamanya wajahnya sekarang begini lagi, jangan-jangan bosen. Tapi kalau laki-laki kok bergantian ininya bidadarinya gitu. Maka kita pun melihat suami itu bergantian juga wajahnya. Jadi sehingga kita tidak bosen. Dan seolah-olah begitu melihat perubahan wajah suami yang baru, seolah-olah kita punya suami baru. Insya Allah seperti itu, Dokter Sinta. Ya, ya. Sampai di sini ya, Dokter Wiwin. Baik, Ustazah, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kita banyak mengkaji tafsir, mudah-mudahan ini merupakan motivasi untuk melaksanakan ketakwaan dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk bisa melaksanakan dari isi dan kandungannya. Saya tutup doa, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Uri, kasih Ustazah. iya maaf tadi nggak kelihatan Uria, maaf ya. Ya ampun, baru kelihatan habis. Iya, nggak apa-apa, Win. Aku tadi Iya, ternyata iya, nggak bisa connect iya. laptopnya. Oke, Sorry. makasih. Nggak apa-apa. Makasih ya semuanya teman. Semuanya. Barakallah. Terima kasih Barakallah. semua. Semoga Saya tutup ya. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.